Ternyata benar yang aku lihat. Itu Pak Alex sama Bu Lydia. Ngapain mereka datang ke kafe ini? Kafe ini kan khusus untuk meeting. Apa Pak Alex mau minta bantuan ke Bu Lydia ya? Aku harus cek ke dalam. Bu Nawang jadi pindah ke Surabaya. Iya jadi Pak Regar. Didoain ya Pak. Oh no. I can't do that. Saya justru pengennya Bu Nawang di sini aja, nggak pindah kemana-mana, Bu. Kita langsung resmiin aja hubungan kita ya, Bu. Maksudnya Pak Regar? Kita langsung menikah aja ya. Pokoknya saya akan jadi ayah yang baik buat Putri dan akan menjadi kepala rumah tangga yang selalu melindungi dan membuat Bu Nawang dan Putri bahagia. Kita buka hidup baru. Pak Regar, maaf ya Pak ya. Saya nggak bisa nerima semua itu Pak. Karena saya juga udah menetapkan hati Pak. Kalau saya akan tetap pindah ke Surabaya. Dan tujuan saya juga sama kayak Pak Regar. Untuk membuka lembaran baru Pak. Gitu. Oke. Permisi Pak Regar. Please. Nggak pernah rasanya hati saya segalau ini. Rasanya hati saya seperti dirobek sama orang sekampung. Lu kemana aja, Tak? Kok baru nyampe sih? Sorry gue telat sih. Ih, gue teleponin lu berkali-kali. Nggak diangkat. Aturan angkat dulu, kabarin. Nah, handphone gue aja sepi, kagak ada tuh panggilan masuk sama sekali. Kan terakhir lu yang telepon tadi tuh. Masa sih ini barusan gue nelfon lu, gue miss call berkali-kali, emang nggak ada yang masuk? Masa sih? Lah, di mana handphone gue ya? Lah, Entar, coba gue cek di mobil. Nggak ada, Ji. Pantesan aja kagak ada panggilan masuk. ya udahlah nanti aja tuh urusnya. Sekarang kita fokus gimana caranya kita urusin ini pertarungan sampai selesai. Kan pertarungannya juga masih jam 9 nanti. Kita tuh masih banyak waktu. Iya gue paham, tapi masalahnya Pangeran sampai sekarang tuh nggak ada kabar dan dia belum datang juga. Lu tahu kan konsekuensinya kalau telat artinya kalah. Udah lu tenang aja, Pangeran nggak bakal telat. Oh, Rizky aja udah nyampe. Udah siap ringnya?
Sana. Batu bata di mana sih? Dari tadi gue nggak lihat dia. Ting, Ya? lo lihat batu bata nggak? Maksud gue pangeran, soalnya tadi gue dari depan dia nggak ada. Terus di pantry juga tadi nggak ada, di toilet nggak ada. Dia di mana? Hari ini pangeran izin. Izin? Iya, katanya sih ada keperluan. Jadi tukeran sip sama gue. Oh, oke, makasih ya Ting. Oke, sama-sama. Kok dia izin sampai tukeran shift sih? Emang ada keperluan apa coba? Gue jadi nggak tenang nih. Kenapa ya? Padahal kalau gue di dekat batu bata, gue stres ngadepin dia. Tapi kalau gue jauh dari dia, gue kepikiran terus. Sumpah, ngeselin banget ini. Ada passwordnya lagi. Bukan nggak tahu passwordnya apa. Jangan-jangan passwordnya tanggal jadian kita berdua lagi. Kok nomornya nggak di-save sih? Ini siapa yang nelfon ya? Angkat nggak ya? Angkat enggak. Ah, udah angkat aja deh. Siapa tahu ini nomor cewek terus nggak di-save sama si Ata. Kamu berdua ikut saja. Gue harus cari cara supaya gue bisa keluar dari sini. Gue nggak boleh telat. Gue harus sampai ke tempat tarung sebelum jam 9. Karena gue nggak mau kalah gitu aja dari Rizky. Saya kan udah bilang, pangeran jangan diapa-apain. Ngapain kalian ngadenin dia? Ngapain? Lah iya bang, masa kita diem aja bang? Bisa-bisa muka kita bonyok bang. Iya bang, soalnya dia nyerang duluan bang. Bener tuh bang, tendangannya kenceng banget bang. Alah, lu banyak alasan lo. Bilang aja kalau lu untuk pancing kan. Kalau dia kenapa-napa gimana coba? Kalau mukanya lecet gimana coba? Gue dimarahin sama majikan gue. Ngerti lo? Iya bang, iya bang. Lo berdua nggak tak bayar, mau? Lo juga lo. Iya bang. Gak ada yang becos punya anak buah. Satu lagi. Pangeran jangan sampai lolos. Iya, siap bang, siap. Siap bang. Sana pergi. Pergi. Bikin kesel aja. Punya anak buah gak ada yang bener. Mel, lo yakin ini jalannya? Wah, gue yakin lah. Entah, kayaknya gue nggak pernah deh lewat jalan sini. Where are we? You guys udah deh, jalan yang dikasih Om Jojo pasti bener, ikutin aja, nggak usah banyak ngomong nih. Are you sure? Karena ini jalannya nih sepi banget loh, banyak pohon-pohon kayak gini. Perasaan dari tadi gue nggak ada ngeliat mobil lewat deh. Sumpah gue jadi ngeri banget. Mel, lo nggak lagi mikirin yang aneh-aneh kan? Cit, Putri, akhirnya lo datang juga. Gue udah nggak sabar sih nungguin lo di sini tadi. iya kan gue masih jam kerja, harus izin dulu kalau mau keluar. Emangnya kenapa sih kok muka lo gitu? Kayak gelisah. Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Apaan sih? Nggak usah buat gue jadi penasaran deh. Ada masalah ya?
Sini deh, gue bisikin. Lo tahu dari mana? Iya, tadi gue ketemu sama Ata. Terus Ata nggak sengaja ninggalin handphonenya. Ya udah gue bawa aja. Pas gue di jalan, ada nomor nggak dikenal telepon, terus ya udah gue angkat aja. Pas gue angkat, orang itu ngejelasin panjang lebar karena dia pikir itu Ata. Lo yakin? Lo nggak salah denger? Iya, gue serius, Put. Orang itu bilang kalau Ring udah ready, terus Pangeran sama Rizky udah bisa bertarung. Ring? Suara lo kenapa sih? Kok kayaknya ngos-ngosan gitu? Gua lagi olahraga nih. Panas-panas kayak gini lo olahraga? Ya kan gue udah lama nggak olahraga. Jadi sekarang gue sempetin deh jogging. Ternyata kecurigaan gue selama ini tuh bener. Semuanya terbukti. Rizky sama Pangeran bener-bener mau bertarung. Terus lo nggak tanya apa-apa sama orang itu? Iya, Put. Tadi gue sempet tanya daerahnya di mana, tempatnya di mana. Tapi pas dia dengar suara gue, tiba-tiba langsung ditutup. Aduh, gimana ya? Gue nggak mau mereka sampai bertarung. Pokoknya kita harus cari mereka. Terus kenapa kita masih di sini? Nggak langsung kering aja. Pangeran masih lama nyampenya. Nah, HP gue aja nggak tahu ada di mana. Tapi terakhir Pangeran bilang sama gue sih, katanya dia fix datang ke sini. Coba lu telepon deh, Ci. Iya deh. HP-nya Pangeran mati. Sebelumnya dihubungin masih nyambung, tapi dia nggak angkat. Sekarang bener-bener mati, nggak bisa dihubungin lagi. Mana sih dia? Sayang Mas, tempat ringnya udah saya siapin dari tadi. Udah jadi nih. Oke, siap deh. Tapi saya sampai sini Mas belum datang. Makanya saya kabarin lewat telepon. Dan ternyata yang angkat cewek, Mas. Cewek? Iya, Mas. Cewek itu sempat nanya lokasinya di mana. Cuma saya nggak kasih tahu, sebab saya pikir itu hanya salah sambung, Mas. Oke, Mas. Saya permisi dulu, Mas. Siap, makasih ya, Pak. Oke. Rencana pertarungan gue sama Pangeran, lo nggak bocorin ke siapa-siapa kan? Ya enggak lah, nggak mungkin lah gue bocorin. Tak. Kira-kira siapa cewek yang angkat telepon lu? Citra. Ya mana gue tahu, Gio, gue aja nggak denger suaranya. Ya masalahnya HP lu pas banget lagi nggak ada. Terus yang angkat orang, kalau Citra yang angkat gimana? Lu mau semuanya bocor? Iya, siap. Cit, kayaknya gue pergi ya, soalnya gue buru-buru. Ya udah. Kalau gitu gue berangkat dulu ya. Gue sih nggak inget ya handphone gue ada di mana. Cuma terakhir itu gue tadi lagi bareng sama Citra. Pas telepon lu tuh, Ji. Ya udahlah, nggak penting juga ya kan.
Udah tenang aja, lagian ya misalkan handphone gue dibawa si Citra, dia kan nggak tahu passwordnya. Handphone gue selalu lock, ya kan? Perasaan angkat telepon itu nggak harus buka password deh, Tak. Lo yakin? HP lo nggak sama Citra? Gue yakin 100%. Ya walaupun sama Citra kan dia udah jelas tuh nggak tahu password HP gue. Yang penting sekarang orang suruhan gue udah kasih tahu kan, kalau lokasi ini nggak ada yang tahu. Aman. Dan sekarang yang penting kita fokus aja sama pertarungan kita nih, biar berjalan sempurna. Oke? Gua udah bikin kesepakatan sama Pangeran. Siapapun yang datang lebih dari jam 9, itu dianggap kalah. Riz, tenang aja nih, ini aja masih jam 8 lebih 7 menit. Pangeran pasti datang kok, nggak mungkin telat. Percaya deh sama gua. Oke, gue tunggu. Lepasin gua. Gua bilang lepasin nggak? Lepasin nggak gua? Lepasin. Lu jangan berisik. Diam lu. Lu bisa diem gak sih? Udah jangan dipukulin. Disumpel aja kalau enggak pakai apaan kek, biar gak berisik. Ah, sumpel. Cuma bakal ngelawan dia. Gua bilang lepasin nggak? Lepasin nggak? Jangan berisik. Jangan biarkan dia berisik. Nanti orang pada tahu. Mau diapain lagi, Bang? Ya disumpel kek. Dikasih apa kek mulutnya. Yang penting jangan berisik. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Jangan sampai dia berisik. Apalagi sampai lolos. Paham? Paham, Bang. Jagain dia. Baik, Bang. Gue harus bisa kabur. Gue nggak rela kalah gitu aja. Gue nggak mau kehilangan usus goreng. Gimana pun caranya, gue harus bisa fight sama Rizky. Sekarang jam berapa ya? Semoga gue belum terlambat. Gue harus cari cara buat bohongin mereka-mereka ini.